Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Saputra. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat clinical analyzer dan broadcast analyzer. Selamat menyaksikan. Pengertian clinical analyzer. Clinical analyzer adalah alat analisis kimia yang digunakan untuk menghitung konsentrasi zat tertentu dalam sampel, serum, plasma, urin, dan atau cairan tubuh lainnya. Zat yang dianalisis melalui instrumen ini meliputi metabolit, elektrolit, protein, dan atau obat tertentu. Prinsip kerja clinical analyzer. Clinical analyzer bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian sampel yang digunakan ini akan ditaruh di dalam wadah bernama kuvet. Nantinya baru akan diproses menggunakan clinical analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Fungsi clinical analyzer. 1. Pemeriksaan fungsi hati. Untuk pemeriksaan fungsi hati meliputi pemeriksaan albumin, bilirubin. 2. Pemeriksaan fungsi pankreas. Pada pemeriksaan fungsi pankreas meliputi enzim amilase, lipase. 3. Pemeriksaan ginjal dan komponennya. Chemistry analyzer juga bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap komponen dan kesehatan ginjal, seperti urium, kreatinin dan asam urat. 4. Cek kadar lemak dalam tubuh. Sebagai contoh, seperti pemeriksaan kolesterol, LDL, HDL, trigliserida. 5. Pemeriksaan kadar gula dalam darah dan Hb1c. 6. Pemeriksaan fungsi jantung. Di antaranya seperti pemeriksaan CK, CKMB, LDA dan troponin T. Bagian-bagian clinical analyzer. 1. Lampu fotometer. 2. Selang aspirator. 3. Pompa peristaltik. 4. Kuvet. 5. Inkubator. 6. Sistem pembuangan. Fungsi bagian clinical analyzer. 1. Lampu fotometer berfungsi untuk memberikan pencahayaan. 2. Selang aspirator berfungsi untuk menghisap sampel yang akan dilakukan analisa. 3. Pompa peristaltik berfungsi untuk membantu kerja pompa peristaltik yang bersifat elastis dan juga menjadi jalur mengalirnya sampel untuk dilakukan analisis. 4. Kuvet berfungsi untuk menyimpan sampel yang akan dilakukan analisa. 5. Inkubator berfungsi untuk menyamakan kondisi dengan sebenarnya agar hasilnya sempurna. 6. Sistem pembuangan berfungsi sebagai wadah pembuangan cairan yang telah dilakukan analisis. Prosedur kerja. 1. Hubungkan alat dengan arus listrik. 2. Posisikan alat dalam kondisi on. 3. Sebelum menggunakan alat ini, lakukan kalibrasi internal. 4. Setelah kalibrasi masuk ke control, semisal nilai kalibrasi sample glukosa bernilai 95 sama dengan yang dicontrol, maka alat ini berfungsi dengan baik. 5. Masukkan sampel serum pasien. Ukur sesuai dengan kebutuhan. 6. Atur setting alat. 7. Tunggu hasil pengujian. 8. Setelah pemakaian alat, lakukan pembersihan pada alat dan selalu matikan alat jika tidak terpakai. Kalibrasi clinical analyzer. Cara kalibrasi ini adalah dengan menggunakan serum control. Serum yang sudah diketahui komposisi dan kadarnya diperiksa dengan menggunakan auto analyzer seperti memeriksa sampel. Hasil yang didapat dibandingkan dengan kadar serum control. Jika masih dalam range, maka auto analyzer masih memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan untuk memeriksa sampel. Troubleshooting clinical analyzer. 1. Kontaminasi sampel. Kontaminasi selama pengumpulan, penanganan, atau pengangkutan sampel. Solusi: ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar, gunakan wadah yang bersih, dan hindari kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. 2. Hemolisis, pemecahan sel darah merah selama persiapan sampel. Solusi: ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar, gunakan teknik steril, dan tangani sampel dengan hati-hati. Troubleshooting clinical analyzer. 3. Kerusakan instrumen, lonjakan listrik, masalah mekanis, gangguan perangkat lunak, DAL. Solusi: lakukan perawatan dan kalibrasi rutin, pantau kinerja instrumen.
4. Kesalahan kalibrasi, prosedur kalibrasi yang tidak tepat, standar kalibrasi yang ketinggalan zaman, kinerja instrumen yang buruk. Solusi, lakukan perawatan dan kalibrasi secara berkala, gunakan standar kalibrasi terkini. 5. Kesalahan penyimpanan regen, kondisi penyimpanan, suhu, kelembaban yang tidak tepat. Solusi, ikuti prosedur penyimpanan dan penanganan yang benar, simpan regen pada suhu dan kelembaban yang benar. Pembacaan data clinical analyzer melibatkan analisis hasil tes klinis seperti darah, urin, atau cairan tubuh lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Proses ini dilakukan menggunakan perangkat khusus yang dapat mengukur berbagai parameter seperti kadar gula darah, kolesterol, atau fungsi organ tertentu. Hasilnya, membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan merencanakan pengobatan. Selanjutnya, blood gas analyzer. Pengertian, blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur serta klorid. Prinsip kerja, blood gas analyzer. Gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemencaran. Sistem infrared di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi signal analog. Fungsi blood gas analyzer: 1. Untuk menilai tingkat keasaman asam dan basa. 2. Untuk mengetahui kondisi fungsi pernafasan dan kardiovaskuler. 3. Untuk menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Bagian-bagian blood gas analyzer: 1. Ion selective electrode modulus. 2. Regen chambers. 3. Humidifier wells. 4. Sample input port. 5. Peristaltic pump. 6. Waste modul. Fungsi bagian blood gas analyzer: 1. Ion selective electrode modulus. Elektroda PA memproduksi berbagai tingkatan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisa. Elektroda PCO2 memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. Elektroda PO2 menghasilkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Prosedur kerja: 1. Nyalakan power on. 2 titik setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. 3 titik apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan. Kan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2, PO2 kondisinya sudah sesuai. Jika sudah sesuai sampel bisa langsung diriksa. 4 titik apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan, tekan analyzer. Selang pengisap, sampel akan keluar secara otomatis kemudian masukkan sampel. Bersamaan tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. 5 titik lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor. Sampel, ID, heavy, suhu badan, jenis sampel, 0 arteri, 1 vena, 2 kapiler, kemudian clear 2 kali. 6 titik alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Kalibrasi blood gas analyzer. Cara kalibrasi ini adalah: 1. Tekan kal 1. 2. Tekan kal 2. 3. Alat dalam keadaan kondisi ready. Troubleshooting blood gas analyzer. 1. Kel overflow. Solusi: bersihkan aspirasi sistem, terjadi sumbatan. Lakukan penggantian inner solution ion elektroda. 2 pipet tidak menghisap. No sampel. Solusi: bongkar dan bersihkan sistem aspirasi, terjadi penyumbatan. 3. Nilai tidak sesuai, terlalu tinggi atau rendah. Solusi: lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Pembacaan data dari alat analisa gas darah melibatkan interpretasi hasil tes analisis gas darah AGD atau tes gas darah arteri ABG. Tes ini mengukur kadar oksigen,
karbon dioksida, dan tingkat asam basa, PA, di dalam darah. Untuk membaca hasil tes AGD, langkah-langkahnya meliputi melihat PA, kadar PCO2, kadar HCO3, kadar PAO2, dan 021. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan teknis ataupun berbicara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.